Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami di sini akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat media interaktif berbasis buku digital melalui Canva dan ThinkBuilder. Mau tahu caranya? Tonton terus ya. Kita akan mendesain buku menggunakan Canva. Yang pertama, kita cari dulu template-nya, kita ketik buku. Nah, kemudian setelah itu kita cari template yang sesuai. Misalnya ini ya. Lalu kita gunakan template-nya dan kita edit. Nah, yang pertama kita sesuaikan background-nya. Kita hapus dulu latar belakang aslinya. Nah, untuk warna background-nya bisa kita ganti. Kita ganti warna yang cerah. Setelah itu, untuk judulnya, kita ketik judul buku yang akan kita buat. Ukurannya kita sesuaikan. Dan untuk warnanya, agar kontras dan lebih nyaman dibaca, kita ganti dengan warna yang lebih gelap. Yang senada dengan karena terlalu sepi, jadi kita tambahkan gambar di backgroundnya. Kita klik elemen, lalu klik background alam. Kita cari yang sesuai. Misalkan gambar daun-daun ini. Lalu kita sesuaikan ukurannya dengan cover yang akan kita buat. Oke, setelah ukurannya sesuai, karena ini menutupi gambar utama ya, jadi kita ubah transparansinya menjadi kurang lebih 40-50%. Setelah itu, kita tambah nama penulis juga. Sini saya akan mengganti posisinya jadi di bawah. Nah, seperti ini. Kita ganti namanya. Misalkan nama kelompok kita, nama saya dulu. Contohnya seperti ini nama penulisnya. Lalu kita tambahkan gambar yang mendukung dari judul kita, yaitu bioma. Kita cari lagi di elemen, kita ketik keywordnya. Nah, lalu kita klik lagi biosfer. Untuk gambarnya saya pilih yang ada gambar alam dan hewan-hewannya, untuk menggambarkan habitat asli hewan itu. Nah, seperti ini. Oke, kita sesuaikan saja untuk ukuran dan posisinya. Nah, untuk cover sudah jadi seperti ini. Untuk halaman selanjutnya bisa kita tambahkan. Oke, kita ubah tampilan PC dulu, lalu kita klik tambah halaman. Oke, nah nanti jadinya akan warna dasarnya sama dengan halaman cover tadi. Lalu tinggal kita tambahkan elemen yang sama, yaitu background. Background, nah seperti ini, maaf. Oke, lalu kita sesuaikan lagi ukurannya.
opasitasnya kita ganti lagi atau transparansinya. Transparansinya kita ubah jadi 40, antara 40 sampai 50%. Lalu elemennya kita ketik lagi, misal kertas untuk background putih di belakang di lapisan background ini agar nanti tulisannya terlihat. Gitu. Atau jika tidak menemukan yang sesuai, kita ganti background putih seperti itu. Background polos. Nah, kita bisa pakai warna ini. Yang penting dia itu bisa menampilkan tulisan dengan jelas. Nah, ini untuk template, kata pengantar, daftar isi, dan isi bukunya. Jadi seperti itu teman-teman, kita tinggal menambahkan teks. Nah, begini caranya, tambah kotak teks. Nah, nanti kita bisa menambahkan teks di sini. Kita ubah dulu fontnya. Misalkan Times New Roman. Kita sesuaikan. Nah, lalu kita bisa masukkan teks di sini. Kata pengantar. Bisa kita bold juga. Sudah jadi untuk template cover dan isi bukunya. Kita tambah. Nah, untuk menambah halaman yang sama, kita bisa menduplikat halaman ini. Tinggal mengganti judul. Seperti itu, kita ganti daftar isi atau judul-judul buku yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, setelah kita mencari pengertian bioma dan gambar bioma, selanjutnya kita mengetikkan kembali faktor-faktor yang mempengaruhi bioma. Setelah itu kita menyalin kembali apa yang sudah kita cari sebelumnya, seperti faktor-faktor bioma. Baik, karena kita sudah menyusun seluruh materi yang sudah dicari, selanjutnya kita akan menambahkan halaman untuk membuat perpustakaan. Kita akan mencari pada fitur elemen, kita akan mencari belakang untuk backgroundnya. Seperti ini. Lalu kita sesuaikan dengan ukuran buku yang kita buat. Selanjutnya kita cari juga background polos. Dan warna yang masuk dengan lantai yang kita buat tadi.
seperti ini. Disesuaikan kembali. Lanjut kita mencari almari. Lemari. Kita menggunakan CapCut. Jadi kita buat template baru, kanvasnya 16:9. Oke. Nah, di sini untuk menambahkan videonya, kita pertama-tama itu kita unggah dulu video yang akan kita edit. Jadi diunduh dulu di unduhan. Kita tunggu dulu sampai sudah terunggah di sini nanti. Oke, jadi kalau sudah terunggah seperti ini kita bisa memasukkan ke dalam sini ya. Ini dengan cara mengeklik tombol plus. Nah, seperti ini. Nah, sudah sampai sini ya. Terus kita tambahkan lagi video yang satunya. Nah, seperti ini. Lalu kita edit dengan cara menyesuaikan. Misalkan kita tambahkan dengan misalkan kita akan menambahkan tulisan di sini. Nah, ini kita pencet teks. Lalu misalkan kita akan memakai yang ini. Nah, kita tambahkan. Nah, terus kita misalkan akan mengganti tulisannya ini menjadi bioma lautan. Bisa dikecilkan dengan cara menarik yang pinggirnya ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan menambahkan sound ke dalam video yang kita buat. Jadi kita bisa menambahkan ke audio. Setelah kita mengklik audio, nanti akan muncul audio seperti ini. Nah, kita bisa mencari lagu apa yang kita inginkan. Misalkan suara air laut gitu. Kita cari. Ini suara ombak. Nah, sebenarnya cocok, jadi kita tambahkan ke project yang akan kita buat ini. Nah, ini bisa diatur mulai dari volumenya ini, terus durasi pudarnya masuknya, berarti kita tambahkan seperti ini supaya nanti pas masuknya itu ada sedikit pemudaran gitu kayak. Nah, selanjutnya kalau sudah diekspor tadi kita unduh di sini. Nah, kita klik unduh. Baik, setelah memasukkan berbagai macam materi, maka langkah selanjutnya adalah yaitu menjadikan file Canva ini menjadi format PDF. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mengklik bagikan di pojok atas, lalu scroll ke bawah, pencet kata unduh. Nah, setelah itu ubah jadi video MP4 ini, diubah menjadi PDF standar teman-teman. Nah, setelah itu kita klik unduh. Kita tunggu.
Nah, lalu tampilannya akan seperti format PDF ya teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Selanjutnya, kalian ketik di browser, lalu ketik keyword Flip Builder. Nah, setelah itu ke bawah dan pencet download. Karena saya sudah mendownload, jadi saya cancel. Nah, nanti file tersebut akan formatnya seperti ini teman-teman. Nah, kalian klik, tunggu terlebih dahulu, lalu yes, tekan yes, dan next, pilih accept, terus next, dan pencet install teman-teman. Karena saya sudah menginstal, jadi saya tidak perlu menginstalnya lagi. Lalu tampilan aplikasi file Flip Builder-nya itu akan tampilnya seperti ini teman-teman. Jadi kita klik, tunggu terlebih dahulu, pencet try. Nah, setelah itu pencet new project, ketik OK. Setelah itu pencet browser, kita mencari PDF yang sudah kita jadikan tadi di Canva teman-teman, yaitu yang di atas. Kita klik, terus kita import, kita tunggu sebentar. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa diklik seperti buku. Nah, di aplikasi Flip Builder ini itu sangat banyak fitur ya teman-teman. Nah, gimana sih cara menambah fiturnya? Yang pertama itu kita klik edit page. Nah, kita akan masuk ke kolom edit. Di sini kalian tuh bisa menambah hyperlink teman-teman. Yaitu caranya dengan klik open link di sini. Nah, setelah itu contohnya kita ke ancaman bioma ini. Kita atur sespesifik mungkin sesuai dengan ukuran. Oke. Nah, setelah itu klik bagian kanan, terus pencet add action.
Nah, kita klik ke bagian open link. Bukan, go to page. Nah, kita atur mau ke page mana, kita arahkan tulisan tersebut, teman-teman. Nah, kita arahkan ke page nomor 6 ya. Kita langsung oke. Nah, setelah kita save dan exit dulu, kita kembali ke ini. Nah, ini merupakan tulisan yang sudah kita hyperlink. Jadi apa sih hyperlink itu? Jadi hyperlink itu merupakan tulisan yang dimana kita pencet itu akan menuju ke suatu halaman secara langsung tanpa harus membukanya, teman-teman. Kita coba ya. Nah, kita langsung ke halaman 3 atau ke ancaman pada bioma. Begitu, teman-teman. Jadi kita tidak perlu membuka halaman secara manual, kita cukup memencetnya saja, kita langsung tertuju ke ancaman pada bioma. Selanjutnya, fitur selanjutnya adalah kita bisa menambahkan halaman, teman-teman. Nah, yaitu dengan pencet ini, insert page, blank page. Nah, lalu akan kita halaman kosong, teman-teman. Dan juga kita bisa menambahkan video, teman-teman. Yaitu kita klik movie, terus kita pencet terserah tipenya mau sesuai dengan keinginan kita. Contoh tipe 3, kita ke sini, lebarin. Nah, kita select video file, local file. Nah, terus kita cari video yang kiranya sesuai dengan materi kita, teman-teman. Karena ini materi bioma, jadi kita cari video yang berkaitan dengan materi kita. Ini ada bioma taiga, kita coba saja. Nah, jadi ini sudah ada videonya, teman-teman. Kita coba save dan exit lagi. Bentar, kita kembali ke akhir, halaman terakhir yang ada videonya. Nah, lalu kita bisa klik play. Nah, teman-teman, nah, gimana, keren kan? Nah, tak hanya itu, teman-teman, kita juga di sini ada fitur quiz atau membuat soal. Kita pencet edit page lagi. Lalu kita ke halaman yang terserah halaman berapa yang sekiranya cocok untuk dijadikan kuis. Nah, saya rasa halaman yang cocok itu halaman yang ada videonya ya, biar sekaligus. Jadi bagaimana caranya? Kita klik more, klik button, pilih button sesuai selera kita ya. Saya pilih hijau, atur sekian mungkin. Nah, setelah itu pencet di bagian kanan ini, lalu captionnya itu kita ketik quiz. Nah, karena kuisnya itu ke bawah, jadi kita harus posisi ke atas, yaitu 12. Nah, pas. Setelah itu kita pencet add action, terus kita pencet open quiz. Nah, kita pencet add question atau menambahkan soal. Nah, kita ya contoh ya, bioma taiga adalah, jawaban pertama itu apa ya? Bioma yang banyak pohonnya, banyak pohon kelapa. Bioma yang panas.
bioma yang banyak untainya. Dan yang terakhir, bioma yang banyak pohon konifer. Nah, jawabannya itu yang nomor 4 atau D. Kita bisa atur kalau benar itu dapat jawaban apa ya. Selamat. Kalau salah, kita bisa coba lagi. Nah, kita pencet save and edit next. Selanjutnya soal kedua, apa ya? Bioma gurun adalah bioma di Indonesia, bioma di Amerika, bioma di Australia, bioma di mana ya? Di Brazil, dan bioma di Mesir. Sudah jelas ya, jawabannya itu D. Nah, kita save dan kita pencet OK aja. Kita contreng. Setelah itu kita pencet OK, teman-teman. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita save and exit dulu. Nah, bagaimana sih tampilan kuis pada buku digital Flipbook? Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, pencet kuis. Nah, kalian akan diarahkan ke soal-soal. Ini yang betul. Selamat. Nah, kalau salah gimana? Nah, ini. Yang kalau yang salah itu warna merah, kalau yang benar itu warna hijau, teman-teman. Jadi banyak fitur ya di sini. Jadi sangat cocok untuk sebagai media pembelajaran interaktif, teman-teman. Nah, setelah bukunya selesai, sudah berbagai fitur sudah dicoba dan ditambahkan pada buku ini, maka langkah selanjutnya adalah publish. Yaitu publish. Karena publish itu sangat susah, jadi kita pencet upload online saja. Nah, lalu langkah selanjutnya yaitu adalah upload online. Nah, karena saya sudah masuk email, pernah login sebelumnya, jadi saya cukup login aja. Kita order letter ya, teman-teman. Kita publish. Yes. Oke, loading. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Ada linknya, juga ada barcode-nya. Jadi kita coba dulu tes. Kita klik linknya. Nanti akan diarahkan ke browser. Oke, bisa kita lihat ya. Seperti buku. Terus tadi ada hyperlinknya. Ternyata berfungsi. Terus videonya juga bisa dilihat. Kuisnya juga. Oke, kuisnya bisa diakses, teman-teman. Oke. Nah, ini ada watermarknya, teman-teman, karena ini bukan premium atau gratis. Baik, sekian. Mungkin hanya ini ya, teman-teman, tutorial cara membuat buku digital yang bisa diflipbookkan seperti ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.